Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Suki Abdul dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan juga kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, pimpinan DPR RI meminta pemerintah tidak membebani masyarakat dengan biaya karantina yang mahal, mengingat perekonomian Indonesia belum pulih imbas dari pandemi COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini menghimbau pemerintah untuk mengkaji ulang dan membuat terobosan perihal aturan karantina bagi WNI yang baru pulang dari perjalanan luar negeri. Menurut Satgas BNPB itu kan soal karantina itu ada biaya akomodasi, ada biaya PCR, transportasi. Nah, tetapi saya himbau supaya komponen-komponen biaya itu bisa dibuat untuk tidak memberatkan masyarakat. Apalagi kan kita sama-sama tahu bahwa pemulihan ekonomi nasional ini kan kita belum pulih sama sekali dan Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rakyat akan sangat terbebani jika biaya karantina terlalu tinggi. Terlebih lagi, masyarakat yang mencari nafkah di luar negeri tentunya harus diprioritaskan. kasihan rakyat kalau dibebankan dengan biaya yang terlalu banyak. Nah, saya pikir pemerintah perlu mengkaji mengenai masalah komponen biaya karena kan tidak semua orang di Indonesia ini kaya. Pulang dari luar negeri itu kan karena bekerja. Baru-baru ini beredar video di media sosial yang menunjukkan penumpukan penumpang kedatangan dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta yang sedang menunggu antrian karantina hingga berjam-jam. Dalam video tersebut dinarasikan, mereka diarahkan menjalani karantina mandiri di hotel dengan harga paket mencapai 19 juta rupiah. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, capaian vaksinasi lansia masih jauh dari target secara nasional. Baru sekitar 38% lansia divaksin dari target 21,5 juta penerima vaksin. Menanggapi hal ini, Komisi 9 DPR RI minta pemerintah mempercepat vaksinasi lansia karena lansia masuk ke dalam kaum yang rentan harus diprioritaskan dalam mendapatkan vaksin dosis lengkap. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan Dirut Bio Farma, anggota Komisi 9 DPR RI, Ratu Ngadubonuwula, meminta vaksinasi lansia untuk dikebut. Terkait vaksinasi lansia, memang kita dorong untuk lakukan percepatan segera mungkin, ya, agar bisa mencapai herd immunity 70%, karena kita masih berada di bawah 50%, ya. Nah, ini yang kita perlu dorong pemerintah. Ayo bersama-sama untuk kita bisa percepat vaksinasi khusus bagi lansia. Lebih lanjut, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hayati menyebut vaksinasi lansia bukan hanya perlu dipercepat, melainkan juga perlu diperhatikan secara khusus. Vaksinasi lansia yang menjadi prioritas pemerintah sejak awal, hingga kini baru 38,1% lansia yang menerima vaksinasi dosis lengkap. Biasanya lansia itu kan sulit untuk bergerak begitu, maksudnya berjalan jauh, mungkin kalau di kota banyak kendaraan gitu, tapi kalau di desa-desa itu kan memang mereka harus berjalan kaki dan agak jauh-jauh mungkin tempatnya atau bagaimana. Jadi memang untuk mempercepat vaksin terhadap lansia ini memang butuh perhatian khusus dan beberapa cara yang tadi saya katakan udah dilakukan juga door to door. Teresia dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menutup acara program magang di Rumah Rakyat DPR RI atau program Kampus Merdeka yang dimulai sejak 1 September sampai dengan 23 Desember 2021. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku bangga karena banyak mahasiswa yang bisa merasakan bagaimana kerja-kerja politik yang terjadi di DPR RI. Puan juga berharap pengalaman dan pengetahuan yang didapat selama magang di Rumah Rakyat dapat membawa manfaat bagi mahasiswa. Sesuatu yang dilakukan DPR itu tidak bisa hanya dilakukan sendirian, tapi harus bersama-sama dengan seluruh partai yang ada, seluruh fraksi yang ada. Kemudian saya juga berusaha dalam pembahasan semua RUU itu membuka diri untuk menerima masukan dari publik, masukan dari masyarakat.
Sementara itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa program magang Kampus Merdeka merupakan upaya DPR RI dalam melakukan transparansi serta memberikan nuansa baru kepada para mahasiswa dan mahasiswi dari Sabang sampai Merauke untuk dapat mengetahui tugas pokok serta fungsi dari DPR RI. Para mahasiswa telah banyak mendapatkan pengetahuan mengenai tugas dan fungsi DPR. Mereka di samping membawa oleh-oleh bagaimana mereka memahami satu keputusan-keputusan politik yang ada di DPR. Mereka juga menjadi bagian menyampaikan kepada publik dari Aceh sampai Papua bahwa DPR itu bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari pro kontra 20% lahan plasma harus diperjelas. Pastikan Anda tetap bersama kami. Pemirsa, perwakilan masyarakat adat suku Dayak dari sejumlah desa di Kalimantan Tengah ini menuntut keadilan atas hilangnya hak dan juga makam leluhur yang kini dikelola oleh para pengusaha perkebunan sawit. Ditemui usai audiensi dengan perwakilan masyarakat adat, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi menilai seharusnya setiap regulasi perkebunan atau pertambangan, terutama di area hutan, harus memiliki efek yang kuat bagi perlindungan masyarakat sekitar. Yang terjadi adalah masyarakat lokal, masyarakat adat, satu kehilangan makam leluhur. Yang kedua adalah kehilangan habitat untuk dia berusaha dalam sebuah lingkungan hutan yang dulu menjadi habitat mereka hidup sejahtera. Dan kemudian karena tumbuhnya perkebunan, hak mereka 20% dari plasma itu yang menjadi tuntutan. Cuman di sini kan ada dua persepsi. Yang pertama 20% itu adalah dari HGU yang ada, atau 20% itu adalah HGU yang ada kemudian masyarakat menyerahkan tanah 20% untuk dibuat menjadi plasma. Nah ini yang menjadi bahan evaluasi kita melihat pasal dari undang-undang itu. Lebih lanjut, Deddy juga menyayangkan setiap ada pembangunan atau alih fungsi lahan, masyarakat lokal tidak pernah dilibatkan sejak awal. Bahkan seringkali lahan adat yang disakralkan oleh warga turut tergerus oleh kepentingan atas nama ekonomi dan pembangunan. Komisi 4 DPR RI akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melakukan investigasi dan pemanggilan terhadap perusahaan yang terlibat dalam aduan tersebut. Nur Fuad dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 4 DPR RI meninjau ketersediaan pangan dan juga kesiapan Pemda Jawa Tengah, khususnya terkait persediaan beras dan hewan ternak untuk daging di Solo dan Boyolali dalam rangka menghadapi perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini meminta Kementerian Pertanian dapat menjaga stabilitas harga beras sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada para petani. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap ketersediaan stok bahan pangan beras di Bulog Ngabeyan Solo yang terjamin aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Melihat ketersediaan bahan pangan terutama dalam menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan hari ini kita mau melihat seberapa banyak, seberapa aman untuk masyarakat terutama. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 4 DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengapresiasi program bantuan sapi dan hewan ternak dari pemerintah kepada para petani di Jawa Tengah dan meminta stakeholder terkait membantu proses penjualan hasil ternak dan olahan ternak lainnya sehingga para peternak tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil dari hewan ternak tersebut. Ini memang program yang bagus, tapi memang tentu kita akan melihat ya seberapa ini efektif dan juga benar-benar tingkat keberhasilannya, termasuk juga diintegrasikan dengan hilirisasi. Jadi kita berharap justru di situ nanti
bisa dibangun semacam industri yang bisa mendukung dari pengembangan sapi yang ada di sana. Dari Solo, Jawa Tengah, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Perwakilan pengurus cabang olahraga di daerah meminta dihidupkannya kembali Pelatda dan juga Pelatprof agar pembinaan atlet lebih berjenjang. Terlebih bagi atlet usia dini tidak perlu berlatih jauh dari keluarganya. Ditemui usai diskusi dengan akademisi dan perwakilan pengurus cabang olahraga Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih menegaskan, pemerintah harus mengembalikan program pelatihan atlet di daerah agar jenjang karir atlet terbentuk sejak dini. Provinsi kok tidak ada pelatprof atau pelatda atau apa? Atau ada tulisannya, tapi real tidak ada. Mungkin ada provinsi-provinsi tertentu, tapi tidak secara keseluruhan menjadi regulasi yang umum secara nasional. Inilah yang akan dinormakan, nanti semuanya sudah ditulis oleh Komisi 10. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan pengurus cabang olahraga bulu tangkis Provinsi Bali, Wayan Winurjaya, menambahkan harus ada anggaran khusus bagi pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan potensi atlet di daerahnya. Gimana menghidupkan Pelatda atau Pelatprof Bali yang anggarannya kami lakukan itu berdasarkan suatu sumbangan dari orang tua atlet, kemudian dari beberapa teman pengusaha yang peduli di bulu tangkis dan semangat daripada atlet itu sendiri, Bapak. DPR RI berharap dengan dikembalikannya Pelatda dan Pelatprof bisa menemukan bibit atlet unggulan, juga bisa mengembalikan kejayaan Indonesia di bidang olahraga prestasi. Dari Bali, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Informasi berikut datang dari Komisi 6 DPR RI yang mendorong kawasan industri Rungkut Surabaya atau PT Surabaya Industrial Estate Rungkut agar mampu mengembangkan model bisnis lainnya. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyatakan, PT Sier harus melakukan banyak pengayaan atas rencana bisnis ke depan. Herman berharap PT Sier tidak hanya menjual dan menyewakan lahan yang dimiliki, tetapi juga harus bisa menjadi bagian dari supply chain industri di Indonesia. Herman menyebut pembangunan kawasan hunian dan fasilitas kesehatan yang memadai tentu diperlukan seiring perkembangan kawasan industri ke depan. Karena sekarang ini di bawah manajemen Dana Reksa, saya kira juga ekspansinya harus lebih kuat gitu ya, harus lebih keras. Karakteristik dari BUMN dalam membangun kawasan industri saat ini masih terfokus kepada sewa lahan saja dan kemudian dibangun oleh para pihak swasta. Anggota Komisi 6 DPR Nasim Khan menambahkan PT Sier harus mempersiapkan unit usaha lain yang prospektif mengingat ketersediaan lahan yang kian berkurang. PT Sier harus mampu mendatangkan investasi baru ke Indonesia dengan konsep Green and Smart Industrial Estate yang masih harus dipertajam. Dalam pengembangan industri itu yang pertama core bisnisnya, tetapi juga tidak lupa bagaimana dia bisa mengembangkan program-program roadmap ke depan. Dari kota Surabaya, Jawa Timur, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendesak Parlemen Dunia untuk memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Situasi kemanusiaan warga Palestina di wilayah kependudukan dinilai semakin memburuk. Laporan PBB maupun laporan berbagai badan independen menyatakan bahwa Palestina terkena dampak krisis yang berkepanjangan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Fadlizon, berbicara dalam sesi Debate on the Emergency Item dalam sidang Interparliamentary Union atau IPU
ke-143 di Madrid, Spanyol yang dihadiri 179 parlemen nasional dan 13 parlemen regional. Fadlizon mengungkapkan akhir-akhir ini Israel sangat agresif menduduki wilayah-wilayah Palestina. Ia menilai Israel sudah mengganggu keamanan dan membuat masalah kemanusiaan menjadi semakin serius. Fadlizon berharap negara-negara di dunia tidak melupakan Palestina. Mengajukan sebuah draft resolusi emergency item di IPU ini tentang masalah kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan membutuhkan dukungan dari parlemen global. Dan cukup banyak sebetulnya yang mendukung. Ada 5 item yang tadi disampaikan. Namun setelah melalui lobi dan debat serta mencermati perkembangan terkini, Indonesia memutuskan untuk menarik usulan emergency item tersebut untuk mendukung krisis kesehatan di Afrika. Aspek minimnya vaksinasi di Afrika dan urgensi di tengah maraknya varian baru COVID-19 yakni Omicron menjadi salah satu pertimbangan utama. Kita mencabut dan akan mengajukan lagi di masa yang akan datang. Saya kira sudah ada awareness soal Palestina ini. Atau awareness ini saya kira juga langkah yang penting untuk mendapatkan dukungan untuk masyarakat Palestina. Dari Madrid, Spanyol, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen mengunjungi kampus Universitas Airlangga Surabaya di Jawa Timur untuk menggali masukan terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Regulasi ini pemirsa perlu segera direvisi karena banyak persoalan mutakhir dan kontemporer yang perlu disikapi. Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen Bambang Haryadi mengatakan Pansus Landas Kontinen ingin mendapatkan masukan yang jauh lebih komprehensif dari para akademisi di Universitas Airlangga agar rancangan undang-undang ini dapat menjadi undang-undang yang bermanfaat untuk melindungi wilayah landas kontinen Indonesia. Semua negara wajib ketika sudah ikut menandatangani satu perjanjian internasional, kan? Nah, salah satunya ZZE itu tersebut, kita tidak bisa berbuat banyak selama itu emang sebuah aturan yang sudah disepakati bersama, kan? Zona bebas untuk semua negara. RU ini sangat ditunggu untuk sebuah proteksi agar kedaulatan Indonesia jauh lebih baik lagi untuk kita pertahankan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Iman Prihandono, mengapresiasi kedatangan Pansus Landas Kontinen ke Universitas Airlangga Surabaya. Sumber daya alam kita masih cukup banyak di ZTE maupun di laut teritorial. Nah, kalau itu tidak diamankan dari sekarang, maka kita nggak bisa melakukan eksplorasi, bisa jadi negara lain yang duluan masuk ke sana. Dari Provinsi Jawa Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlementaria berikutnya. Wassalam.